saudara-saudaraku YouTuber, hati-hatilah dalam mengupload video. Ini video kebakaran nih, dua video kebakaran. Hati-hati, salah kita upload bisa kena banet atau tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para YouTuber pemula, dan tetaplah berkarya menjadi kreator YouTube yang berguna untuk semua orang. Apabila Anda ingin diterima menjadi anggota partner YouTube atau anggota YPP YouTube Program Partner, apa yang harus Anda lakukan pada semua konten-konten yang ingin Anda upload? Yang pertama, apabila Anda sudah mengupload video-video yang kira-kira ada pelanggaran, maka hapuslah semua konten yang Anda upload itu, atau hapus konten-konten re-upload atau konten yang berulang. Kemudian yang kedua, upload video asli hasil kreasi Anda sendiri dan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan YouTube. Bacalah aturan komunitas YouTube serta tidak menggunakan instrumen yang kena hak cipta. Hindari konten konspirasi. Jangan comot-comot video orang lain lah tanpa izin. Bacalah aturan-aturannya dengan teliti. Bacalah semua pelan-pelan dibaca. Kemudian yang ketiga, buatlah judul, deskripsi, hashtag, tag, dan thumbnail yang sesuai dengan isi konten video Anda. Sertakan narasi yang baik dan tidak menyesatkan YouTube. Contoh narasi yang tidak baik, misalnya Anda mengupload video dengan isi konten A, kemudian Anda buat judulnya entah konten Z gitu, entah apa-apa supaya banyak ditonton orang. Kemudian Anda gunakan thumbnail yang menyesatkan. Thumbnail bukan isi video Anda. Anda buat seolah-olah thumbnailnya sangat hebat lah, sangat lucu. Kemudian waktu orang nonton, isinya sudah yang lain. Itu menyesatkan namanya. Janganlah seperti itu. Menipu orang-orang tidak untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Tidak perlu. Carilah penghasilan dengan cara yang baik. Yang keempat, tidak boleh ada video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Misalnya, ada video singkat yang dari berita-berita TV, ya, tidak boleh. Atau Anda ambil dari situs-situs gratis lain, video gratis, ada foto gratis, kemudian Anda re-upload, itu dilarang, tidak boleh. Kemudian yang kelima, tidak boleh ada koleksi lagu dari beragam artis, meskipun Anda telah mendapat izin dari mereka. Tidak boleh itu ya. Kemudian yang keenam, tidak boleh ada klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Kemudian nomor 7, jangan upload konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Ini penting. Misalnya
orang sudah upload, itulah yang namanya re-upload. Kita upload lagi. Nah, itu tidak akan diterima. Hapus konten itu. Kalau misalnya sudah terlanjur upload, hapus. Konten berulang. Konten kita sendiri, kita upload berulang-ulang. Misalnya kita upload video A hari ini. Besok kita upload video itu lagi. Nah, besoknya kita upload video itu lagi. Sangat membosankan orang-orang menonton. Itu juga tidak boleh. Nah, itu namanya konten berulang. Nah, bukan re-upload. Kalau re-upload kita comot video orang, kita upload ulang. Konten yang sama itu re-upload namanya. Tapi kalau konten berulang, ya konten kita sendiri kita upload terus sampai banyak koleksi video kita, tapi video-video yang sama tidak boleh, tidak akan diterima. Kemudian yang terakhir, mempromosikan channel orang lain. Saat kita mengupload video, kita promosikan channel orang lain di dalam narasi-narasi video kita, itu tidak boleh. Promosilah video sendiri, mintalah orang lain untuk subscribe, like, dan komen video kita sendiri. Tidak usah kita promosikan. Misalnya kita Halilintar, ya tidak perlu kita promosi, sudah sangat populer. Nah, itu tidak boleh. Subscribe channel Raffi Ahmad, artis terkenal. Tidak perlu. Channel kita sendiri aja tidak terkenal, ngapain kita promosi channelnya orang-orang yang sudah terkenal. Promosilah channel kita sendiri. Itulah sedikit saran. Kemudian kita masuk ke YouTube Studio, mudah-mudahan kita diterima. Setelah kita berusaha yang terbaik, tidak melanggar aturan itu, insya Allah pasti diterima. Kita masuk ke YouTube Studio. Cara masuknya di gambar profil kita ini kita klik. Ini ada channel Anda. Nah, ini YouTube Studio, klik. Nah, kita lihat langsung diterima. Ini ada notifikasinya. Nah, ada notifikasi, selamat datang di program partner YouTube. Selamat, Anda telah diterima bergabung. Nah, ini bergabung di program partner YouTube. 8 November, nah, hari ini 8 November 2022. Nah, dashboard YouTube Studio, banyak menu di sini, banyak menu dashboard content analytics. Jadi kita masuk di menu dashboard. Sekarang pelajarilah ini, kalau sudah cuma pelajari. Ini apa, ini ada gambar babi. Nah, sepertinya ini silengan uang masuk. Tadi ini cuma gambar aja, jangan dipersoalkan. Menerima pembayaran. Ini ada keterangan di sini, menerima pembayaran. Belum siap untuk menerima pembayaran. Yang perlu dilakukan, tidak diperlukan tindakan saat ini. Berarti tidak perlu tindakan. Anda belum memenuhi nilai minimum pembayaran untuk menerima pembayaran. Jadi Anda tidak perlu tindakan apa-apa. Apa yang Anda lakukan? Ya baca ini. Baca, ini kan ada tanda biru nih. Nah, coba Anda klik. Inilah. Inilah kriteria nilai minimumnya. Ada beberapa nilai minimum pendapatan yang mempengaruhi apakah Anda memenuhi syarat untuk menerima pembayaran atas penghasilan absensi Anda. Nilai minimum bervariasi. Anda ada baca-baca, tidak perlulah saya baca semua. Ini ada grafik 1, 2, 3, 4, 5. Sekilas saya jelaskan grafik ini mungkin kurang jelas. Ini ada grafik naik sampai 100. Mari kita lihat ya. 1, nilai minimum informasi pajak. Nilai minimum berarti 0. Grafik ini mulai 0. Saat
uang kita nol, kita disuruh buat isi informasi pajak. Kita isi semua pajak-pajak kita, NPWP kita, KTP kita, kita pilihan pajak kita, karena setiap negara kan berbeda-beda pajaknya. Kita isi, sudah kita isi. Kemudian kita lanjut ke langkah nomor 2. Langkah nomor 2 ini apa? Nilai minimum verifikasi alamat. Ini maksudnya kalau kita sudah diterima, iklan sudah masuk ke video kita, kemudian ditonton orang, kemudian uangnya masuk $10 kalau dirupiahkan ya sekitar 13.000 sampai dengan 14.000 tergantung rupiah kita. $10. Nah, kalau sudah ada $10 baru kita diminta verifikasi alamat. Ini lambang KTP, ini lambang identitas pribadi. Ada gambar kita, ada gambar ini suratnya. Surat. Artinya mereka mengirim surat ke kita. Mengirim, kita masukkan PIN. Nah, kemudian ada ini apa nih 3 nih, coba kita baca. Nilai minimum pilihan. Oh, metode pembayaran. Nilai minimum pilihan metode pembayaran. Minta berapa persen saya kurang tahu. Kita pilih metode pembayaran. Nah, nilai minimum berada di sini. Ini 10%, ini nggak tahu berapa persen. Kita pilih metode pembayarannya, apa secara elektronik, apa manual, ya kita isi rekening kita, mungkin e-wallet atau apa. Kita isi semua di Google Adsense tuh. Kemudian 4. 4 ini kita baca 4. Nilai minimum pembayaran. Nilai minimum pembayaran kita baca semua. Ketika $100 atau kalau dirupiahkan 1.300.000, ya kita langsung diminta klaim pembayaran kepada Adsense untuk dibayar ke rekening, masuk ke rekening ini. Coba kita lihat nomor 5 ya. Nilai minimum pembatalan. Jika memutuskan untuk membatalkan dan saldo akun Anda lebih besar dari nilai minimum pembatalan, Anda akan menerima pembayaran final kita ingin membatalkan adsensi kita, tidak mau lagi kita menerima uang dari iklan itu, kita batalkan, atau kita ingin sudah menutup akun YouTube kita. Inilah pembatalan. Makanya saya bilang uang tidak akan masuk lagi. Semua saldo yang kita klaim sudah habis di sini. Nah, grafiknya akan down turun kembali. Inilah nilai-nilai minimumnya, bermacam-macam negara. Ya, kalau kita berada di negara Satuan Republik Indonesia, kita cari negara Indonesia mana? Ini dia negara Indonesia. Ini nomor 1 tadi informasi pajak. Namanya $0 kita sudah diterima, tapi uang dolarnya masih 0. Ya kita masukkan informasi pajak. Demikian informasi. Apakah ini membantu? Iya, inilah. Kayak saya bilang tadi, ya menurut pribadi saya lah, saya nggak cukup ilmu. Kalau ini udah kita batalkan ya grafiknya turun. Tapi janganlah, untuk apa dibatalkan kalau kita ingin uang dolar itu, pundi-pundi dolar itu tetap masuk ke rekening kita. Nih sampai 4 lah, jangan sampai kita ke 5. Nggak perlu kita batalkan, capek-capek kita berusaha untuk diterima jadi anggota program partner itu, kemudian kita batalkan. Nggak usah lah, cukup sampai nomor 4 ya, itu saran saya. Udah, itulah sekilas kita. Kemudian ini kan tadi konten apa tadi, dashboard ya, ini kita masuk ke syarat-syarat minimum, kemudian kita lihat konten kita yang sudah aktif dolar. Nah ini dia, ini penting sekali kita periksalah setiap konten apakah sudah muncul lambang dolar.
Karena video kita buat kalau tidak muncul lambang dolar ini, visibilitas ini tidak publik, ya video ini tidak menghasilkan uang. Ya, periksa satu-satu. Apakah semua video ini sudah ada lambang dolar birunya? Kita periksa, semua periksa. Semua dicek video kita. Nah, ini hati-hati sekali. Ini ada lambang warna kuning. Apa lambang warna kuning ini? Terbatas. Video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak ada sama sekali karena kontennya teridentifikasi sebagai tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan. Jadi saudara-saudaraku YouTuber, hati-hatilah dalam mengupload video. Ini video kebakaran, dua video kebakaran. Hati-hati, salah kita upload bisa kena ban atau tidak diterima. Ini alhamdulillah diterima, cuma dolarnya kuning. Video kebakaran, video kekerasan, video seksual, janganlah itu diupload. Itu melanggar komunitas YouTube. Kalau ada video ini terserah Anda mau diapakan video ini. Ini di sini pribadi ini terbatas. Dibuat pribadi. Artinya kalau dibuat pribadi ini tidak ada penghasilan di video ini. Kalau Anda mau buat tidak publik atau publik, boleh-boleh saja. Yang penting Anda yakin dengan video Anda. Kalau Anda mau buat publik, Anda harus mengirim rating kita kirim ke tim partner YouTube. Kemudian nanti video kita ini diperiksa apakah ada pelanggaran, baru dibuat dolar hijau kalau tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran ya tetap seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ini video ini tidak akan saya publik, tidak publik, kemudian simpan, tidak publik simpan. Kalau video sudah tidak kita publik, ya dolarnya ngapain, untuk apa dolar? Siapa yang menonton, nonaktifkan aja, simpan. Udah tidak publik, udah di garis mereng lambang dolarnya tidak. Nah, kalau ini lambang dolar hijau, ini garis hitam. Ini satu lagi video ini. Juga gitu, sama kasusnya, jangan publik. Ini publik. Itu terserah Anda lah, kalau Anda mau publik silakan. Saya tidak akan publik. Simpan aja. Simpan. Kemudian ini nonaktifkan, simpan. Sudah aman lah kita. Memang uang tidak masuk di video ini, tapi kita sudah berada dalam kondisi yang paling aman. Sudah, yang lain sudah. Oh, ada satu lagi nih, apa nih? Ini ada menampilkan anak-anak ini. Ini jangan juga kita publik ini, tidak publik, nggak pribadi. Ini kita buat pribadi, simpan. Karena video-video pribadi ini kita buat pribadi. Mungkin ada orang-orang tertentu, keluarga kita mau nonton, masih bisa kita izinkan kalau kita buat pribadi. Tapi kalau kita buat publik, semua orang tidak bisa nonton, mati di situ. Nah, ini nonaktifkan. Nanti kalau keluarga, berapa orang lah keluarga yang nonton video ini, memang muncul iklan, tapi tidak begitu banyak menghasilkan uang. Kita nonaktifkan iklan. Kasihan juga keluarga kita mungkin tidak suka dengan iklan. Ya, kita nonaktifkan supaya dia senang menontonnya. Simpan. Sudah 3 video yang kena. 3 video, apa ada lagi? Aman, ya, aman sudah. Ya, lagi ada enggak yang kena hak ciptanya, enggak ada, masih kosong. Nah, beginilah sobat-sobat para YouTuber pemula yang baru diterima menjadi anggota partner YouTube. Inilah yang harus Anda lakukan. Sekarang kita cuma menunggu dapat pundi-pundi. Cepatlah dapat pundi-pundi $10,
100 sampai 100 dolar supaya kita bisa menerima pembayaran awal. Demikianlah. Assalamualaikum.